5 kali juga dia selingkuh setiap habis anniversary. Tapi pernah nggak dia duluan untuk ngajakin? Ya ngajakin, cuman kayak aku yang harus mulai duluan, ngerti nggak sih Kak? Aku yang harus. Oh, foreplaynya harus lo. Iya. Kali ini mengobrol sama narasumber kita, mau bincang-bincang tentang pengalamannya dia pacaran. Ini di pacaran udah cukup lama. Setiap di anniversary dengan pacarnya, itu pasti di saat itu juga pacarnya ketahuan selingkuh. Tapi by the way, apa kabar sih? Alhamdulillah Udah move on dong, better lah. Belum. Putusnya kapan? Desember? Putusnya November. Desember akhir lah, ya. Pertengahan itu November udah kayak lost contact gitu. Selingkuhnya udah lama dong. Nggak mungkin Januari, November ke gap, ya kan? November ke gap, Desember lo putus, Januari nikah. Iya. Tapi beda gini, lo pacaran berapa lama sama ini orang? Aku pacaran sama dia 5 tahun dan udah sempet tunangan. Oh my god. Iya, kita 5 tahun pacaran, udah tunangan, tapi 5 kali juga dia selingkuh setiap habis anniversary. Nah, 5 kali ini dengan wanita yang berbeda atau wanita yang sama? Berbeda-beda. 5 wanita ini masalahnya itu mantan staf aku di tempat kerja sebelumnya. Tapi staf-staf lo tau gak sih kalau lo tuh pacarnya dia? Tahu, satu tempat kerja kan udah tahu aku tunangan sama dia gitu. Nah, lo pacaran 5 tahun, lo sempet tunangan, terus asal komunikasi sama dia secara hubungan itu gimana? Saya emang pada dasarnya cowoknya mata keranjang, dan aku tipikal orang yang cuek Kak. Maksudnya kayak aku nggak pernah cek handphone dan nggak pernah dia ngabarin gue di tempat kerja nih, oke gitu, sampai malam kalau dia pulang ya udah pulang gitu. Karena kan kita sempat tinggal bareng 2 tahun. Nah, mungkin di situ celah dia juga kayak, wah ini cewek gampang dikibulin kali. Iya, dan maksudnya dia bisa dapat perhatian lain, ya kan? Ya. Oh, lo bisa tahu dia selingkuh tuh dari mana? Jadi kan staff yang selingkuhan itu kan mantan staff aku kan. Nah, staff yang lain itu ngadu ke aku kayak, apa sih kenapa mereka itu selingkuh tapi di ruang lingkup yang sama gitu. Karena di situ kan semua orang kenal aku. Pasti orang juga ngasih info dong ke aku. Bahkan aku pernah mergokin dia makan bareng sama cewek kayak gitu. Terus kayak, nah, lo setelah dapat omongan dari orang itu gitu ya, maksudnya bukti apa yang lo dapat? Maksudnya cuma omongan doang, gak ada buktinya lo juga? aku kalau misalkan dapat omongan aku cari tahu dulu. Terus aku sering lihat dia jalan. Terus pas aku cek HP-nya emang ada bukti-bukti chat sama video call kayak gitu. Ini mantan aku ini playing victim. Dia tuh nggak pernah ngaku walaupun udah ada bukti-bukti. Jadi aku tuh nanya keselingkuhannya ngaku, ke cowokku nggak ngaku gitu. Banyak tuh cowok-cowok model gitu tuh. Kemarin gue bisa nemuin tuh, emang agak langka sih ya. Banyak banget yang modelan kayak gitu maksudnya. Terus kan yang bikin aku sakit, maksudnya dia yang selingkuhan kelima ini kan dinikahin. Kalaupun lu gak mau nikahin gue ya bilang gitu, jangan bikin gue wasting time. Dia nikah sama selingkuhan yang terakhir? Iya. Itu gimana ceritanya? Terus gue diajak nikah kan sama dia. Diajak nikah, cuman karena aku masih ada tanggungan adik-adik aku kan, jadi gue mikir kayak nanti dulu si cowok ini bilang ya udah nggak apa-apa aku nungguin kamu, tapi ternyata dia mulai nikah sama cowok lain, sama cowok lain. Dia November ketahuan selingkuh, Desember kalian putus, Januari mereka nikah. Iya. Terus gimana sih sama si cowok itu? Maksudnya sudah berhubungan, udah yang udah layaknya suami istri, tapi udah sempat tinggal juga kan sebelumnya kan? Iya. Kalau misalkan berhubungan kayak gitu tuh kayak dia itu nggak mau mancing, ngerti nggak sih kayak aku dia pengen, cuman kayak dia tuh males bergerak, ngerti nggak sih? Kan capek. Harus akunya terus yang effort lain. Oh, foreplaynya harus lo. Nggak pernah kayak dia. Emang dia biasanya mintanya diapain pemanasannya? Iya, pemanasannya kayak cuman pas dia udah itu ya udah gitu, ngerti nggak sih? Udah itu udah tuh maksudnya kalau dia udah puas ya udah. Belum nyampe baru nyampe depan pintu. Iya, dianya udah waalaikumsalam. Sehari cuma sekali main gitu doang? Jarang banget Kak, paling kayak sebulan sekali, 2 minggu sekali. Namanya cowok ya, kalaupun tidur juga pasti kan bangun ya. Itu kayak kadang nggak bangun gitu Kak. Aku nggak tahu, mungkin karena dia kecapean atau gimana, tapi kayak aneh aja menurut. Karena kan aku lihat selingkuhan dia itu 5-5-nya nggak ada yang mirip aku. Maksudnya kayak dari fisik juga nggak ada yang mirip sama aku gitu.
Aku sampai nanya kayak kurang aku tuh apa sih sebenarnya, apa yang harus aku perbaikin, karena saking aku sayangnya sama dia. Tapi dia bilang kayak, kamu tuh nggak ada kurangnya, kamu tuh baik banget. Mungkin dia cari yang tidak terlalu baik. Kayaknya iya sih. Jadi ketika dia pergi tuh aku kayak hancur banget gitu loh Kak, karena kan aku juga broken home kan, jadi kayak nggak ada tumpuan lagi selain dia gitu. Dia pergi tuh sakit banget buat gua, aku bilang kayak gitu kan. Terus kayak dia bilang, ya udah sih bukan jodoh. Dia dengan gampangnya ngomong kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh banyak cowok-cowok yang deketin aku gitu, tapi kayak aku tuh nggak bisa suka sama cowok lagi Karena rasa sakitnya masih ada. karena aku juga punya trauma dari ayah kan, maksudnya mama aku nikah 5 kali tuh. Nyokapnya nikah 5 kali. Iya, terus ketemu lagi cowok yang kayak gini, kayak anjir, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Ya kadang gue takut melangkah atau gue takut mengambil keputusan punya pasangan, gue takutnya gitu. Maksudnya gue takutnya cuma sayangnya sama gue doang, tapi sama anak gue enggak gitu. Terus gue sangat mencintai anak gue, jadi gue nggak mau kenapa-kenapa. Bahkan gue sampai mikir, yaudahlah biarin aja gitu loh. Gue sama anak gue aja, gue nggak butuh juga kok. Maksudnya sosok seorang mati, karena gue nggak mau gagal untuk yang kedua kalinya kan. Maksud gue jangan sampai nanti perkara kita cinta sama orang segala macam, anak kita ya malah jadi korbannya gitu. Iya, itu juga salah satu alasan kenapa aku diajak nikah sama mantan aku sebelumnya nggak mau gitu, karena takutnya nanti adik aku terlantar kan. Setuju. Itu adik aku itu dari papa kedua. Tapi kamu akrab sama Bapak kedua, karena mereka dari kecil ikut aku, kayak aku yang mandiin mereka, dan aku kerja juga buat mereka kan. baik sekali. Tidak tahu melalui jalan kamu ya. Apalagi aku kalau lihat orang kayak misalkan aku ke mall itu sama dada aku, terus kayak melihat mereka sama orang tuanya, terus kayak kayak gini kayak aku Tuhan tahu kok apa yang terbaik buat kita. Iya. Jadi kita kuat-kuatin hati aja, udah. Lillahi ta'ala aja udah. iya.